aja. Niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan prestasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media pernah berkarir sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM didakwa telah memperkaya 10 orang akibat menerbitkan perizinan importasi gula periode 2015 sampai 2016. Hakim akhirnya putuskan hukuman 4,5 tahun penjara pada Tom Lembong terkait kasus korupsi impor gula. Lalu, bagaimana informasi selengkapnya? Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dan denda dengan nominal sebanyak 750 juta rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Jaksa mengungkap keterlibatan Tom Lembong dalam kasus dugaan impor gula merugikan negara sebanyak 578 miliar rupiah. Tom Lembong disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait. Hal itu diungkap jaksa dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungu Raya, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025. Jaksa mengungkap keterlibatan Tom Lembong dimulai pada tanggal 12 Agustus tahun 2015. Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan saat itu menyetujui impor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih tanpa rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Jaksa menerangkan Tom menyetujui impor dan importir produsen gula kristal merah untuk diolah menjadi gula kristal putih ke 10 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Padahal saat itu Indonesia mengalami surplus gula. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong pada tahun 2015 memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angels Products untuk diolah menjadi gula kristal putih yang dilakukan pada saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling, ujar jaksa. Jaksa mengatakan saat itu, Tom Lembong tidak menunjuk BUMN untuk menstabilisasi harga gula di Indonesia. Malah kata jaksa, Tom menunjuk Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia, serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai TNI Polri. Tom Lembong menugaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Persero PT PPI untuk melakukan pengadaan gula kristal putih. PT PPI kemudian bekerja sama dengan 10 perusahaan itu untuk mengolah gula kristal merah menjadi kristal putih. Padahal 8 perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula rafinasi. Jaksa menyebutkan Tom Lembong tidak melakukan pengendalian distribusi dalam stabilisasi harga gula, kata jaksa. Seharusnya hanya BUMN yang bisa mengimpor gula. Tom Lembong pun didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku kecewa atas vonis 4,5 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong. Anies turut hadir langsung bersama beberapa tokoh lain yakni Rocky Gerung, Saud Sitomorang, Refli Harun, Said Didu, dan ex-Wakapolri Komjen Groseno menyaksikan sidang vonis Tom Lembong. Setelah persidangan, Anies menyindir vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Tom Lembong. Kita semua yang mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan putusan ini, kata Anies pada wartawan setelah sidang vonis Tom Lembong. Selain itu, Anies juga menilai kasus yang menjerat Tom Lembong bentuk kriminalisasi. Jika kasus terang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa didiskriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain?
ucap Anies. Ia mendukung jika nantinya Tom hendak menempuh upaya hukum selanjutnya agar bisa terbebas dari putusan kasus korupsi impor gula tersebut. Apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya, katanya. Suhandi juga menyoroti Tom yang sudah dinyatakan oleh majelis hakim tidak mendapatkan keuntungan dalam kasus importasi gula ini. Adapun majelis hakim telah menyebut bahwa Tom tidak mendapat keuntungan saat membacakan pertimbangan hukum putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jumat pada tanggal 18 bulan Juli 2025. Kepada terdakwa tidak dikenakan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B UU Tipikor karena faktanya terdakwa tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, kata hakim anggota Alfi Setiawan dikutip dari kompas.com. Lantaran tidak mendapat keuntungan pribadi alias tidak menikmati hasil korupsi, Tom pun tak dikenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara. Sekian informasi dari kami, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media